Nurmanisa, CGP Angkatan 6 dari TK Islam Bakti 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tiko. Siang Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya mengganggu waktu panjenengan sebentar Bu. Silakan. Saya di sini ada tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan pengalaman Bu Tiko yang sudah beberapa tahun ini menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika. Tentu pernah mengalami kasus ya, Bu. Selama saya menjadi kepala sekolah memang ada tapi kasus itu ya sederhana, tidak berat lah. Kalau menurut saya pribadi tidak berat. Selama ini bagaimana Bu Tiko mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu biasanya saya melihat kasusnya seperti apa. Misalkan kasusnya itu tidak bersangkutan dengan ranah hukum, itu berarti namanya dilema etika. Sedangkan kasusnya misalkan bersangkutan dengan ranah hukum, itu namanya rujukan moral. Tapi selama ini alhamdulillah yang kita alami masih sebatas dilema etika itu sendiri. Selama ini bagaimana Bu Tiko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti kemarin kita itu mengalami dilema etika, yaitu ada suatu lomba yang harus kita ikuti, yaitu di salah satu SD yang ada di Kota Pekalongan. Nah, karena tekad kami itu gurunya itu pas atau minim, bisa dibilang kurang, itu kita itu bingung gimana kita itu bisa mengikuti lomba tersebut. Dengan berjalannya waktu sambil kita itu menunggu dari pihak SD-nya tersebut, kami itu bermusyawarah dengan guru-guru dengan sejawat itu biar kita itu bisa mengikuti lomba tersebut. Nah, kita musyawarah, alhamdulillah dengan musyawarah itu menghasilkan bahwa kita harus bisa mengikuti lomba tersebut. Nah, dengan catatan kita memutuskan untuk lomba itu kan harus berlatih. Nah, untuk melatihnya itu selepas anak pulang dari sekolah tersebut. Mungkin seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Tiko lakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkah, kami biasanya mengkonfirmasikan terlebih dahulu masalah itu dengan yang berkepentingan. Misalkan kalau masalah kita kan yang berkepentingan, otomatis
itu tidak menimbulkan keputusan yang pas, karena wali itu harus tahu yang kita sampaikan ke anak itu. Juga nanti di rumah bisa dilatih ya, untuk biar bisa kalau lomba juga selain keberanian, kemandirian juga anak bisa mengikutinya nih. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus budaya etika? Tantangannya apa? Masalah tantangan kemungkinan kalau kita itu memutuskannya secara terbuka, kalau kita itu bermusyawarah, itu kalau tantangan kayaknya tidak ada, karena kita itu langsung terbuka dengan guru, jadi tidak ada kesalahpahaman, dan juga keputusan itu, masalah itu bisa terselesaikan. Berarti kita itu intinya harus terbuka seperti itu, karena kalau tidak terbuka itu permasalahannya itu bisa berkepanjangan dan tidak tidak terselesaikan lah. Nanti tahunya bertumbuk-tumbuk, nanti ada masalah lagi, jadi itu intinya terbuka saja. Jadi tidak ada keefektifan itu intinya terbuka saja. Jadi untuk meminimalisir itu ya permasalahan dan tantangan juga kita perlu adanya komunikasi dengan orang tua, terus keterbukaan juga dengan orang TK Jawa, misalkan ada lomba atau ada apa lagi nanti bisa disampaikan ya, tidak cuma Biko aja sendiri yang tidak memutuskan. Terus untuk selanjutnya, apakah Biko memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau untuk menyelesaikan masalah atau kasus-kasus seperti di itu, kita itu tidak mempunyai jadwal khusus, guys. Karena kalau dijadwalkan berarti kita memakan waktu. Jadi secara spontan, tapi spontan di sini kita itu istilahnya secepatnya permasalahan itu kita bahas, kita musyawarahkan, yang seperti tadi saya sampaikan juga, kalau tidak secepatnya kita putuskan, itu takutnya nanti masalah itu berkepanjangan. Jadi intinya kami itu tidak ada jadwal khusus untuk memutuskan kasus-kasus itu. Intinya kita itu secara spontan, yaitu secepatnya kita putuskan. Jadi secara langsung ya Bu, secara langsung untuk menyelesaikannya tidak ada jadwal, misalkan ada masalah yang langsung diselesaikan biar tidak menunda-nunda permasalahannya untuk penyelesaian. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Biko dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika itu? Untuk faktor-faktor itu yang membantu ya. Kalau yang membantu ya itu khususnya umum luas. Karena kan kalau kita lihat masalahnya itu masih dalam tingkatan anak didik atau tingkatan sekolahnya. Kita itu yang membantu guru dengan adanya dan diskusi dengan guru itu kan secara langsung itu guru yang membantu saya kan untuk memutuskan permasalahan itu. Tapi kalau masalahnya itu menyangkut kepentingan guru atau menyangkut masalah dengan guru, seperti bagaimana misalkan guru untuk berangkat
Kalau bantu, kalau berarti kalau masalah internet sekolah berarti diselesaikan bersama-sama dulu ya. Misalkan ada murid, masalah dengan murid atau masalah dengan wali murid bisa diselesaikan dengan guru. Tapi kalau masalah eksternal sekolah ya kita bisa selesaikan dengan yayasan kinerja guru seperti apa itu saya larinya ke yayasan. Dari semua kasus atau hal yang telah disampaikan Bu Viko tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 etika itu? Pengalaman yang bisa diambil yang saya petik itu intinya kita itu harus membangun hubungan atau komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empatik pada semua orang yang telah bekerja sama dengan kita. Dengan demikian kerja sama kita itu bisa mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid-murid kita. Jadi ada rasa empati, adanya kerjasama atau kolaborasi dari semua warga sekolah, kita bisa menyelesaikannya yaitu dan terketuaan juga tadi kan sudah disebutkan Bu Viko. Terima kasih Bu Viko atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil keputusan dari pengalaman Bu Viko sebagai kepala sekolah dari dalam pengambilan keputusan di 5 etika. Terima kasih Bu Viko atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini Pak, maksud kedatangan saya ke sini ingin melakukan beberapa wawancara terkait pengalaman Bapak Bambang sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Pak Bambang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika itu yaitu benar lawan benar, dan kalau rujukan moral itu benar lawan salah, seperti itu. Terima kasih untuk kasus benar yang sering kita alami itu biasanya itu sebenarnya dari peraturan dari sekolah itu ya, tapi dari masalah dari guru misalnya kita ambil kasusnya dulu ya, bukan itu juga tidak juga, jadi tapi belum masuk di peraturan sekolah. Contohnya misalnya ada misalnya guru saya yang ambil misalnya belum jatahnya cuti, tapi dia sudah masa cuti karena apa? Kondisi bawaan jadinya. Ada yang 3 bulan 4 bulan itu sudah mulai meruas, sudah mulai sakit, itu otomatis dari pihak guru akan mengajukan karena dia juga beranggapan benar. Aku benar ki wong aku hamil loh, tak lanjutin nanti jangan itu bukan berbahaya. Nah, dari sekolah juga ternyata kan ketentuan, walaupun dari sekolah benar juga karena harus menyampaikan peraturan karena di peraturan di Rembu itu hamil itu nanti boleh cuti selama 3 bulan. Jadi misalnya dia pada bulan 9 akan cuti, nah dia dikasih peraturan itu dari 8, 9 itu boleh cuti. Tapi karena kondisi yang tidak kita prediksi sakit atau kita terpaksa kita akan memberikan pelanggaran itu yang benar ya. Kalau benar masalah sudah jelas konsekuensinya. Kalau dari guru salah ya otomatis dari pihak sekolah akan memberikan pembinaan. Jadi benar sudah gue.
Kalau biasanya itu ya karena yang sering terjadi kalau benar salah biasanya ya disiplinan. Terus kalau di anak sekolah ini secara pelayanan dengan para murid dan itu perlu kita Gitu. Untuk ini selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau salah, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dari saya pribadi otomatis akan melihat dulu kondisinya, membuat kondisi dari kasusnya. Yang pertama nanti kita akan, misalnya tadi yang saya sampaikan, kita akan memberikan kesempatan untuk dia itu menyelesaikan permasalahannya. Misalnya walaupun kan ini satu rumah bisa berangkat, kemudian nanti dengan keputusan tadi jangan bisa cuti dulu atau selesai dulu, karena kalau kerja itu menurut saya itu kerja, tapi kalau dia itu dengan kondisi yang tak fit itu sudah percuma. Menangani anak kurang, terus berinteraksi dengan sesama guru juga kurang, apalagi bicara dengan orang tua itu sangat penting, karena hubungan dengan komunikasi dengan orang tua itu otomatis diajak ngomong itu nggak enak karena udah posisinya sakit. Jadi nggak kesempatan untuk dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus juga kita memberi pemahaman bahwa kalau bisa setelah kita berikan pelonggaran itu segera menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau bisa itu di prinsip di saya pribadi, kerja itu harus kalau ingin bagus fokus itu selesai dengan dirinya sendiri. Dari diri sendiri ya. Kalau diri sendiri itu sudah selesai, itu kerjanya enak. Jika kita masih punya masalah, selesai dulu. Setelah selesai segera kembali ke tugasnya. Kemudian ini karena tugasnya tim, jadi setelah selesai kembali ke tim. Jadi kita kasih pemahaman itu. Jadi usahakan kerja cerdas lah. Waktunya saya kasih 1 bulan, 1 bulan harus selesai. Kebijakan ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Bambang lakukan selama ini? Biasanya langsung aja. Kalau guru itu kalau di sini terbuka semua. Jadi kalau misalnya ada yang merasa kurang fit atau kurang pas dengan kegiatan itu, ngomong ke saya. Misalnya aja saya ambil contoh seperti itu. Jadi tidak cuma cuti aja, kadang permasalahan di rumah tangga banyak. Kadang masalah ekonomi, masalah keluarga itu juga. Tapi biasanya langsung kalau saya sekiranya itu nggak bisa ulang, nggak bisa 1 bulan karena itu langsung saya katakan. Jadi langsung saya bisa langsung sama saya, terus saya tidak solusinya. Jadi nggak ada prosedur yang baku sih. Jadi langsung seperti kayak coaching aja. Kayak coaching gurunya memberikan unek-uneknya, langsung kita solusinya. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Bambang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya kembali lagi ke pemahaman. Jadi kalau saya pribadi lah, saya kembali ke pemahaman. Jadi saya anggap guru dan pastor itu adalah teman. Jadi yang saya rasakan, saya juga bisa merasakan. Jadi saya merasakan permasalahannya. Dengan kalau bisa merasakan permasalahan dari sekolah. Jadi dengan timbal balik itu, walaupun kita kasih pelonggaran, dia akan punya target. Saya harus selesai, saya harus pulang ke sekolah. Jadi pengalaman saya penting. Itu prosedurnya itu saya berikan penekanan. Jadi saling
saling mengerti dan membutuhkan. Adanya empati berarti Ya, Pak Nggih. betul. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Kan apa ya, Tantangan. tantangannya itu kita harus, karena kita tim ya, banyak orang, banyak kepentingan, otomatis kita harus memberikan pemahaman pada teman-teman lain. Misalnya, Pak, aku kalau ditinggal guru ini nanti saya gimana kelasnya, itu saya berikan gambaran-gambaran. Ketika kita tim, jadi misalnya yang satu susah, yang lainnya bisa bantu. Itu yang tantangan itu harus memberikan pemahaman pada teman-teman. Bisa teman-teman bisa menggantikan misalkan guru yang tidak hadir itu Ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? untuk penyelesaiannya tadi saya bilang pertama, saya langsung dibantu pada kasus itu. Kalau dirasa itu tidak berat, kita sampai ke yayasan, saya langsung berikan solusinya. Tapi untuk memantau guru ini sampai 1 bulan biasa itu biasa kita tanya 1 minggu sekali. Misalnya, Miss gimana kondisinya? Jamnya belum, sudah mulai. Tetap di apa? Nanti minggu keduanya kita tanya lagi. Dan pada akhirnya kita tanya, Miss, ini sudah hampir selesai bukunya. Kira-kira bisa nggak dalam waktu 7 minggu atau 7 hari misalnya kalau selesai itu harus. Jadi walaupun kita kasih belum lihat kita mainkan. Nah kalau kita lolos saja nanti dari sekolah dianggapnya pertama tidak peduli, satunya tidak support, dan yang terakhir adalah memberi rambu-rambu kepada guru itu harus segera menyelesaikan masalahnya. Karena 1 bulan itu bulan. Jadi terjadwal dan langsung ya Pak Nggih, itu untuk penyelesaiannya ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bambang dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ini ada seseorang yang membantu atau faktor-faktor apa yang bisa membantu kita? Yang kalau di Rainbow ini, setelah saya biasanya langsung face-to-face dengan guru yang bersangkutan, saya biasanya akan memberikan gambaran ke teman-teman gurunya. Jadi keputusan pun nanti disepakati bersama. Misalnya ada guru yang cuti benar-benar karena kondisi keluarga, saya sampaikan ke teman-teman. Dari hasil teman-teman, atau saya sampaikan ke yang bersangkutan. Oke Bu, jenengan istirahat, jenengan selesaikan masalahnya dengan waktu sekian. Teman-teman sudah support kelasnya. Jadi bukan saya saja, tapi semua warga sekolah. Jadi ada kerjasama ya, kolaborasi semua warga sekolah ini. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ketik dari pengalaman Bapak ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, otomatis kita akan membuat tambahan peraturan baru yang lama itu belum ada, tapi sekarang sudah ada. Kemudian ada kondisi-kondisi yang fleksibel, yang kondisional, yang darurat itu perlu kita tangani juga. Itu perlu dimasukkan di itu juga saat ini. Misalnya tentang cuti tadi, permasalahan keluarga yang belum diselesaikan, itu sebenarnya dikasih cuti juga, karena kita juga butuh juga untuk menyelesaikan itu. Jadi sekolah sudah merasa benar, guru juga merasa benar, dan ini biar ketemu benar dan benar itu biar ketemu, biar jalan lagi. Karena kalau keduanya kuat-kuatan nanti nggak jalan semua. Karena kita kan pengennya
semua guru itu enjoy, kerja itu enjoy, itu juga sesuai dengan plan kita, itu harus terus berkembang ya. Tapi kalau misalnya kita hambat seperti itu, nanti pertama guru itu bisa berhenti dari guru, keduanya juga kita akan kerepotan Guru sekolah lagi. itu yang perlu kita perhatikan. Berarti ada SOP dan keluh pesan dari Bapak sendiri Iya. ya dalam menangani kasus seperti itu. Terima kasih Bapak Bambang atas waktunya. Saya mendapatkan gambaran lebih bagaimana tentang pengambilan keputusan ketika ada kasus dilema etika. Mohon Pak, terima kasih atas waktunya juga. Saya sudah mengganggu panjenengan. Ya, terima kasih sudah ada di Rainbow Best School. Semoga ini juga bermanfaat juga buat Rainbow karena ada pengalaman baru yang pertama, terus ada materi baru ya. Ini maksudnya sebenarnya sudah dilakukan tapi belum tertulis ya, ini karena ada katanya penjenengan dan program guru lainnya yang menjadi taman baru. Sama-sama Ya, ya Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah wawancara saya bersama dua kepala sekolah bagaimana dalam pengambilan keputusan jika terjadi kasus dilema etika. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.